wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat bertemu kembali di modul kewirausahaan ini di materi rumah perubahan. Modul yang ketiga yaitu berbicara tentang berpikir kreatif. Ya, tentunya paling tidak bahwa diharapkan saudara setelah mengkaji modul 3 tentang kreatif ini, satu, mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha. Mengenalkan cara mengukur potensi kreatif. Mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Gitu ya. Nah, jadi coba ini ikuti saudara sesuai dengan modul game bermain abjad ya. Sukses karena tim gagal karena ya coba buat itu game dengan teman-teman saudara didiskusikan ya. Nah, hambatan kreativitas biasanya itu kenapa sih orang tidak memiliki kreativitas atau inovasi? Karena ada persepsi yang berbeda, emosional juga itu yang berlainan, imajinasi pikirannya kurang tajam. Atau latar belakang budaya, bagaimana dia melakukan ekspresi, juga kemampuan intelektual dan lingkungan. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi tentang kreativitas daripada seseorang itu ya. Nah, hambatan persepsi pada game itu ya, game kalau saudara lakukan akan membatasi penyelesaian problem dengan asumsi yang tidak perlu. Stereotipe berpikir konvensional terlalu banyak informasi. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya hanya satu contoh ini saudara perspektif gambar, apa ini gambar wanita yang muda itu ya atau yang sudah tua, tergantung dari sudut pandang ini. Jadi kadang-kadang persepsi seorang itu kalau perspektifnya tadi dari sudut pandang positif itu akan memberikan impact positif atau sebaliknya tadi. Tentu kalau pikirannya, perspektifnya dari sudut negatif akan melahirkan hal-hal yang negatif itu diantaranya. Nah, contoh ini ya, apakah ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ini ya. Ini juga sudut pandang yang berbeda-beda barangkali tergantung tadi ya, optimisme atau apa artinya itu tidak optimis gitu. Berikutnya ini kalau pesawat terbang ini apakah memang maju ya itu atau ini dari di atasnya gitu kan pandangan dari atas ini di atas pesawat atau di bawah pesawat. Nah, tergantung daripada persepsi seorang itu. Nah, tentu mencocokkan, menggambarkan bagaimana mengklopkan gambar-gambar ini supaya klop gitu ya. Nah, tuh ya, baik. Nah, berpikir kreatif biasanya ciri-cirinya itu melihat dengan sudut pandang yang baru. Menemukan hubungan yang baru. Kemudian membentuk kombinasi yang baru. Atau kalau boleh tadi berpikir out of the box. Bukan hanya linear saja berpikirnya itu. Tapi menciptakan ya hal yang baru. Contoh dari menu, ada bauran produksi, misalkannya melahirkan rasa yang baru, yang lebih segar, lebih nikmat misalkan itu. Ataupun tadi modif kreativitas dari packaging misalkan ya. Itu jadi sudut pandang baru, hubungan baru, juga bentuk kombinasi yang baru. Nah, melihat dengan sudut pandang baru sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah. Tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut. Melalui pola pikir positif tuh kan. Ya, contoh yang Bapak sebutkan tadi, misal memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk prestasi berat. Atau di masa kini memandang ancaman itu jadi peluang. Contoh ada COVID-19. Bagi orang yang pesimis itu mungkin berpandangan ini adalah kegagalan. Tapi bagi yang optimis justru adalah peluang. Contoh peluang bisnis di dalam digital marketing misalnya. Nah, yang berikutnya lagi ya, berpikir kreatif selalu bertanya tentang scams ini ya. Shape ketajamannya, bagaimana warna-warninya, penggunaannya, materialnya, bagian dan ukuran. Selalu itu bertanya tentang ini ya, poin-poin ini. Kemudian yang berikutnya lagi contoh tuh ya, yang scam ini. Biasanya kita airbus itu yang di kita kan bulat saja semua. Padahal bisa dibentukkan kotak dari sejak proses pembuahan dan apanya. Atau mungkin ada airbus berbentuk lap kalau anak muda, lap hati ya. Dan macam-macam. Atau juga HP yang sekarang ini kan semakin canggih. Nanti generasi saudara itu bisa menciptakan HP kalau mengirimkan kuliner,
kalau boleh dengan baunya, rasanya gitu ya. Itu cita rasanya itu bisa dihirup dengan hidung misalkan ya. Nah, silakan nanti ciptakan hal yang itu. Nah, ternyata teknik kreasi ini atau kreatif dari kata kreati membuat kombinasi baru. Ya walaupun tadi ada bahan-bahan yang sama, tetapi ketika dikombinasikan bisa lahir yang baru hasil gabungan tadi. Bukan menggunakan input yang random, bukan hanya sejenis saja. Itu ya dicoba dari berbagai sisi. Contoh uji rasa, uji cita rasa, uji tadi packaging dan berbagainya. Membuat eliminasi mana yang terbaik, mana yang kurang baik, menggunakan alternatif beberapa pilihan. Mencoba cara berpikir terbalik, bagaimana kalau terbalik biasanya dari depan sekarang dari belakang ya. Kasusnya ekstrim kalau boleh itu. Ekstrim tetapi untuk menuju ke arah yang terbaik misalkan ya. Nah contoh teknik visual thinking berpikir dan saying, hanya melihat bagian berimajinasi, menggambarkan. Nah kalau istilah masyarakat Jepang itu ada dikata istilah ATM, amati, tiru, tapi punya modifikasi tentu yang berbeda dengan bentuk awalnya tadi itu ya. Nah kemudian juga beberapa kuesioner ini ya, meningkatkan kreativitas, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda sebagai stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Kenali hambatan kreativitas Anda dan menggunakan cara untuk mengeliminir hambatan tersebut. Biasakan berpikir berbeda. Jadi hanya sejenis saja, sejalan saja. Coba berpikir berbeda. Nah ini ada dari Thomas Alva Edison, kreativitas terdiri dari 1% inspirasi. Tapi 99%-nya kerja keras. Tapi lebih bagus kalau dipadukan tadi kerja keras dan kreativitas. Tuh. Contoh nih Bapak berpikir kreatif, mengcombine. Kalau Alva Edison mengatakan 99% kerja keras. 1%-nya inspirasi. Bagaimana kalau inspirasinya juga bagus, kerja kerasnya bagus kan? Tentu akan melahirkan yang terbaik tentunya. Baik itu rekan-rekan, Bapak kira silakan dalami, renungkan dan selami dan aplikasikan dalam rencana bisnis saudara. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.